Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Descendant of the Sun. Drama ini dibuka dengan aksi dua orang sahabat yang bernama Kapten Yo Si Jin diperankan oleh Song Joong Ki dan Sersan Mayor So Dae Yong diperankan oleh Jin Go yang berusaha menangkap pencuri sepeda motor bernama Kim Gi Bum. Karena mengalami luka saat terjatuh dari motor, si pencuri diantar oleh kedua tentara tersebut ke rumah sakit Haesung, tempat Kang Mo Young yang diperankan oleh Song Hye Kyo bekerja sebagai dokter. Rumah sakit Haesung menjadi tempat pertemuan Si Jin dan Mo Yeon untuk pertama kalinya. Si Jin pun terpesona dengan pembawaan serta kecantikan Mo Yeon. Sayangnya Mo Yeon tidak bisa percaya begitu saja dengan dua tentara tersebut, terlebih Si Jin punya panggilan Big Boss yang identik dengan pimpinan gangster. Hal itu membuat Mo Yeon curiga jika kedua orang yang mengaku sebagai tentara tersebut yang justru mengkeroyok pasiennya tersebut. Sebagai usaha mencari pembuktian, Si Jin meminta verifikasi dari dokter tentara Yo Myung Jo yang diperankan oleh Kim Ji Won yang pernah magang di Haesung. Meski memiliki hubungan yang kurang baik dengan Myung Jo di masa lalu, Mo Yeon percaya dengan keterangan tersebut. Nah, sejak Si Jin meminta Mo Yeon untuk mengobati lukanya, mereka pun akrab dan membuat janji untuk nonton ke bioskop. Seiring berjalannya waktu, Mo Yeon baru menyadari dan curiga bahwa Si Jin memiliki pekerjaan misterius karena sering membatalkan janji dan meninggalkannya. Apalagi Mo Yeon pun tidak tahu banyak tentang lelaki yang dekat dengannya saat ini tersebut. Jadi karena Si Jin sudah melakukan sumpah untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya, dia tidak bisa selalu jujur saat Mo Yeon menanyai tentang hal yang Si Jin lakukan. Mo Yeon juga mulai menyadari bahwa menjalani tugas sebagai tentara membuat Si Jin berpeluang untuk membunuh orang, sedangkan hal tersebut sangat bertolak belakang dengan profesinya yang bertugas untuk menyelamatkan pasien. Atas berbagai pertimbangan tersebut, Mo Yeon sempat menjauhi Si Jin dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan komunikasi di antara mereka berdua. Setelah itu, Si Jin bersama dengan timnya sedang menjalankan tugas di sebuah negara fiksi bernama Urk untuk menjaga perdamaian. Nasib sebagai dokter idealis pun membawa Mo Yeon ke Urk. Tentu setelah ada konflik yang ia hadapi di rumah sakit, Mo Yeon bersama timnya menjadi dokter relawan yang harus siap merawat korban bencana gempa bumi, perang, penyakit berbahaya, hingga penculikan. Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Si Jin dan Mo Yeon di Urk membuat keduanya kembali menjalin hubungan yang lebih intens, dan hubungan mereka kali ini pun lebih baik dari sebelumnya. Dan setelah menyelesaikan misinya di Urk, Si Jin kembali ke Korea Selatan dan ditugaskan dalam aksi perdamaian Korea Selatan dan Korea Utara. Dan Si Jin ditugaskan sebagai pemimpin dari tim Alpha. Saat tim Alpha selesai melakukan simulasi, semuanya beranjak pergi sementara Dae-yong dan Si Jin masih berada di area parkir. Nah, di tengah-tengah mengobrol, mereka mendengar ada langkah kaki dan saat menoleh mereka melihat tentara Korea yang seharusnya sedang cuti namun datang ke acara pertemuan tersebut. Tentara Korea tersebut terus berjalan mendekati Dae-yong dan Si Jin dengan tatapan penuh tujuan, tampak marah dan bertekad, sementara Dae-yong dan Si Jin masih terdiam dan terkejut dengan kedatangannya. Nah, di rumah sakit, Mo Yeon dipanggil ke UGD untuk pasien yang sedang dalam perjalanan dengan beberapa luka tembak. Mo Yeon pun benar-benar merasa terkejut ketika pintu ambulans terbuka dan melihat Si Jin berlumuran darah. Jadi tentara Korea Utara yang datang menemui Si Jin di parkiran tadi adalah Jung Jon. Dia meminta untuk dipulangkan, tetapi sebelum dia bisa menjelaskan mengapa dia tidak meminta suaka, sebuah van menderu-deru dan Jung Jon tertembak. Dae-yong dan Si Jin pun secara refleks bersembunyi di balik mobil. Dae-yong dan Si Jin melepaskan beberapa tembakan dengan baik, namun orang-orang tersebut berhasil menculik Jung Jon. Si Jin meminta bantuan lalu berlari mengejar van yang membawa Jung Jon tadi. Si Jin mengejar mobil van tersebut seorang diri dan bantuan dari timnya ini pun tidak kunjung tiba. Saat Si Jin berhasil mengejar van tersebut dan berada di depannya, dia hanya memiliki satu peluru tersisa dan mengatakan pada Dae-yong bahwa dia akan menghentikan van tersebut. Si Jin menunggu sampai van itu melewati alat pemadam kebakaran dan menggunakan peluru terakhirnya untuk menembak alat pemadam kebakaran, sehingga semprotan seperti busa dari alat pemadam kebakaran menyebabkan van tersebut berhenti. Dan di saat bersamaan
Orang-orang yang menculik Junjon tadi berhasil menembak Si Jin beberapa kali saat mereka melewatinya. Si Jin mulai kehilangan kesadaran dan dengan samar-samar dia melihat Daeyong dan timnya berlari ke arahnya. Sesampainya di UGD, Moyeon pun memberikan pertolongan dengan mengerahkan seluruh tenaganya dan beberapa saat kemudian Si Jin mengalami gagal jantung, dan ketika defibrilator gagal menghidupkan jantung Si Jin kembali, Moyeon mulai melakukan CPR pada Si Jin. Namun tekanan darah Si Jin terus menurun dan belum ada tanda-tanda Si Jin bisa diselamatkan yang membuat Moyeon terduduk lemas. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.